Seseorang yang mungkin Anda kenal yang bernama ST Lauder, cukup terkenal orangnya harusnya. Pendiri perusahaan kosmetik dan parfum gitu ya. Dia pernah berkata bahwa saya tidak memimpikan kesuksesan, tetapi bekerja untuk meraihnya. Jadi sahabat SMP, kita berjumpa lagi di Kanedus Dunia Pendidikan yang mengangkat topik-topik seputar dunia pendidikan dengan berbagai macam pergumulan dan pernak-perniknya begitu. Dan apa yang disampaikan oleh ST Lauder tadi itu cukup relevan dengan dunia pendidikan saat ini, dan terutama terkait dengan sebuah pertanyaan yang masuk di Quora. Jadi ada orang yang bertanya bagaimana tipsnya gitu ya supaya bisa mendapatkan nilai A+ pada saat ujian lisan. Wajar sih kalau orang ingin sukses dalam sebuah ujian, tetapi SDR mengatakan bahwa saya itu tidak memimpikan kesuksesan, tetapi saya bekerja untuk meraihnya. Sebuah pernyataan yang cukup menarik, dan bagaimana hubungannya dengan ujian lisan kita akan bicarakan bersama-sama setelah yang satu ini. Kita bisa mengatakan bahwa ujian adalah salah satu cara untuk mengevaluasi hasil belajar apapun itu gitu ya, entah belajar otodidak, belajar sendiri, atau ikut kursus, ikut pelatihan, sekolah dan sebagainya gitu ya. Menurut saya kalau kita ini belajar sesuatu dan tidak ada evaluasinya, maka kita tidak pernah tahu apakah kita benar-benar mengerti atau tidak. Dan ujian adalah salah satu cara evaluasi yang dapat dilakukan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback terkait dengan apa yang sudah dia pelajari. Dan selain ujian, kita juga cukup mengenal metode evaluasi yang lain. Misalnya berupa presentasi, misalnya diberikan satu topik untuk dipelajari, kemudian dibahas, kemudian dipresentasikan, atau diberikan sebuah mini project yang mesti dikerjakan, dan melalui proses pengerjaan mini project ini ada pengalaman yang baru, ada tantangan yang berbeda yang mendorong seseorang untuk belajar lebih dalam lagi. Kemudian juga ada yang memberikan evaluasi itu berupa menulis artikel misalnya. Bisa artikel ilmiah, bisa artikel populer di media massa misalnya. Nah, ini menjadi bagian-bagian yang kita bisa pakai ya, terutama ketika kita ingin mengevaluasi hasil belajar ya apapun itu gitu ya. Nah, dalam hal ujian, guru atau dosen gitu ya, sama sih gitu ya, bisa memilih gitu ya, ujiannya itu menggunakan model ujian yang tertulis, ditulis jawabannya, atau ujian lisan gitu. Dalam bahasa lain, orang mengatakan ujiannya berupa oral seperti itu. Dan ya, hal ini gitu ya, hal ini berkaitan dengan cara menyampaikan jawabannya. Jadi ya, kita mesti ngerti gitu ya bahwa ujian tertulis berarti kita menyampaikan jawaban dalam bentuk tulisan. Dan salah satu pergumulan dosen dan guru yang cukup tinggi terkait dengan ujian tertulis adalah bagaimana gitu ya, guru atau dosen ini atau evaluator ini bisa membaca gitu ya apa yang ditulis di dalam lembar jawaban. Dalam sebuah video saya pernah bahas tentang hal ini. Nah, semoga bisa bermanfaat begitu ya. Bagaimana menghadapi situasi ujian tertulis, kemudian tulisannya itu tidak terbaca. Nah, ini bagian yang menurut saya menarik untuk juga bersama-sama kita bisa pelajari lebih lanjut. Berbicara mengenai ujian yang tertulis, model ujian ini menurut saya tidak ada aturannya sih gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa kalau kita ini mengajar di dalam kelas, terutama buat teman-teman dosen gitu ya, yang ukurannya besar, misalnya katakanlah 40 ke atas begitu, maka ujian tertulis adalah ujian yang terlihat lebih cocok, lebih pas terkait dengan evaluasi tadi. Karena bisa menggunakan soal yang sangat persis untuk semua peserta belajar.
waktu ujiannya itu bersama-sama gitu ya. Waktu koreksinya saja yang pasti makan waktu begitu ya. Dan salah satu ini kelebihannya ujian tertulis begitu. Jadi bisa dibilang masa ujiannya itu singkat. Jadi bisa 1 hingga 3 jam kalau kuat, kira-kira demikian. Tetapi ujian tertulis ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah kesulitan buat evaluator ini untuk menganalisis kedalaman pemahaman peserta belajarnya. Jadi ketika menyampaikan pertanyaan kemudian dijawab gitu ya, guru atau dosen ini ketika memeriksa hasil ujian ini sulit untuk menganalisis kedalaman pemahamannya. Kecuali ada rubrik yang cukup jelas, kecuali pertanyaannya itu juga cukup spesifik begitu, permintaannya begitu spesifik, sehingga kedalamannya itu bisa dianalisis. Tetapi secara umum tidak mudah untuk menganalisis kedalaman pemahaman berdasarkan ujian tertulis. Nah, kalau ujian lisan agak berbeda, cocok untuk kelas kecil gitu ya. Ya, tadi kata masalah waktu. Kalau peserta ujiannya ada 100, kemudian mau ujian lisan, wah setengah hidup itu gitu ya, investasi waktunya. Misalnya satu peserta didik perlu kira-kira 1 jam. Kalau ada 100 orang berarti perlu 100 jam. Kalau 100 jam, katakanlah 1 hari bisa 8 orang begitu, ya berarti kira-kira perlu waktu 2 minggu. Cukup usaha dan energinya itu terlalu besar, kira-kira demikian. Tapi kalau kelasnya itu kecil gitu ya, 5, 15 ya masih masuk akal menggunakan ujian lisan. Dan ketika kita membicarakan ujian lisan, maka evaluator atau guru atau dosen ini bisa menggali lebih dalam lagi terkait dengan jawaban-jawaban yang disampaikan selama proses ujian lisan tadi. Dan soalnya juga bisa tidak sama persis untuk semua siswanya, menjadi satu keunikan tersendiri terkait dengan ujian lisan tadi. Jadi kalau Anda sebagai guru atau sebagai dosen kemudian diminta untuk memilih gitu ya, Anda pilih mana? Pilih ujian lisan atau ujian tertulis? Kalau memungkinkan ya kalau misalnya kelasnya 80 begitu ya, tidak mungkin ujian lisan menurut saya. Tapi jika Anda memang mau, bisa kok, tidak ada yang melarang. Saya pernah juga mengadakan ujian lisan. Ya, yang namanya ujian lisan kan berarti kan memang modelnya seperti wawancara begitu. Kalau dalam bahasa yang lebih rileks namanya wawancanda gitu ya. Wawancara sambil bercanda-canda gitu kan. Dan sebenarnya guru atau dosen, saya juga begitu, ketika memberikan ujian dalam bentuk lisan, maka kita sebenarnya bisa kok memulai dengan pertanyaan yang sama untuk semua siswa. Loh, nanti apa enggak khawatir kalau yang udah keluar ditanya sama teman-temannya begitu? Sebenarnya tidak terlalu bermasalah gitu ya, karena sebenarnya pertanyaan awal gitu ya, pertanyaan awal itu adalah pertanyaan yang memancing jawaban pasti gitu ya, karena sebenarnya pertanyaan berikutnya itu tergantung dari jawaban yang diberikan. Jadi ketika ujian lisan ini berlangsung gitu ya, pertanyaan awalnya bisa sama, tetapi pertanyaan berikutnya itu tergantung dari jawaban yang diberikan. Jadi misalnya ketika siswa menjawab demikian, begitu kemudian pengen tahu lebih dalam lagi gitu ya, kenapa kamu pikir-pikir seperti itu? Atau alasannya apa gitu? Apakah ada fakta yang mendukung? Ini sebuah variasi yang bisa sangat banyak, dan saya tidak yakin bahwa siswa bisa mengejar variasi-variasi yang mungkin timbul tadi. Jadi kalau demikian, apakah dapat disimpulkan gitu ya, jika pertanyaan berikutnya adalah tergantung dari jawaban yang diberikan, apakah dengan demikian siswa itu bisa sepertinya mengarahkan gitu ya pertanyaan berikutnya.
secara teoritis saya mengatakan ya bisa gitu ya. Wuri gitu ya. Tapi masalahnya ini bukan perkara yang mudah ya, terutama buat siswa atau mahasiswa yang tidak menguasai materinya. Ketika mereka tidak menguasai materinya, maka tidak mudah buat mereka untuk mengarahkan pertanyaan berikutnya tadi. Karena kalau jawabannya salah gitu ya, jawabannya itu salah, maka ya habis sudah dia gitu. Bahkan buat siswa atau mahasiswa yang menguasai materinya pun gitu ya, tidak mudah untuk bisa mengarahkan pertanyaan berikutnya menggunakan jawaban yang diberikan tadi. Tadi saya menyampaikan bahwa untuk bisa mengarahkan pertanyaan berikutnya itu seseorang harus menguasai materinya. Walaupun memang tidak ada jaminan ketika orang menguasai materinya dia bisa mengarahkan arah pertanyaan gitu ya, belum tentu bisa. Dan ide besar dari sebuah ujian yang dikerjakan secara lisan adalah bagaimana seorang guru atau dosen itu mengevaluasi penguasaan materi. Ketika mahasiswa atau siswa ini menguasai materi dengan baik, maka proses ujian lisan ini bukan lagi menjadi sebuah ujian formal, tetapi sebuah diskusi gitu ya, diskusi yang menarik antara pengajar yang dengan yang diajar, antara guru dan dosen gitu ya, atau dosen dengan siswa atau mahasiswanya, sehingga ini menjadi sebuah perbincangan yang cukup dalam bahasa kerennya fruitful begitu, sebuah perbincangan yang kaya, sebuah perbincangan yang bisa saling belajar mungkin, dan menjadi semacam event yang cukup menarik menurut saya. Dan sebenarnya ini adalah satu-satunya tips menghadapi ujian lisan. Jadi ketika ada orang mengatakan bagaimana saya bisa menembus ujian lisan dengan sukses gitu ya. Ya, semua orang udah tahu gitu ya. Ya, kamu mesti belajar kira-kira demikian. Tetapi mungkin pertanyaannya itu kalau dipikir gini, kalau saya udah belajar, bagaimana supaya saya ini bisa sukses kira-kira demikian. Ya, salah satunya adalah dengan memberikan jawaban tertentu yang memancing pertanyaan berikutnya. Agak susah sih mengajarkannya kira-kira demikian ya, karena itu tergantung bidangnya, tergantung mata pelajarannya, tergantung gaya mengajar guru atau dosennya, kira-kira demikian. Nah, sekarang kita kembali ke urusan pertanyaan awal yang tadi sama buat semua siswa. Seringkali di dalam ujian lisan ini siswa itu atau mahasiswa gitu ya, pengen tidak menjadi 5 orang pertama, kira-kira demikian. Pertama aja tidak mau gitu ya, kelima aja masih ogah-ogahan gitu ya. Karena mereka berpikir bahwa kalau saya itu adalah orang yang pertama, maka saya rugi gitu. Kok bisa rugi? Iya, karena nanti teman-teman setelah saya bisa tanya sama saya gitu ya. Kamu ditanya apa sama tadi si guru tadi, kira-kira demikian. Mau jawab nanti saya rugi gitu, karena pertanyaannya berarti dia bisa belajar gitu. Kalau saya tidak jawab nanti dikatakan pelit gitu, jahat dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar efeknya gitu ya buat mereka yang ujian berikutnya kalau mereka tahu pertanyaan awal apa yang disampaikan. Mungkin pertanyaan awal disampaikan itu semua siswa pada ngerti gitu ya, jadi bisa menyiapkan gitu ya. Tetapi adalah tapi sebenarnya gitu ya, sebenarnya pertanyaan utama itu adalah hal-hal yang disampaikan gitu ya, atau dilontarkan berdasarkan jawaban yang diberikan dari pertanyaan awal tadi. Sehingga pertanyaan awal itu adalah tadi pertanyaan pancingan gitu ya. Dan dari pertanyaan pancingan itu maka muncullah pertanyaan-pertanyaan utama yang dipakai untuk mengevaluasi
pemahaman secara belajar tadi. Sehingga sebenarnya ketika siswa ini mengerti bagaimana ujian lisan itu dikerjakan tidak ada masalah kok mau jadi yang pertama, yang terakhir sama saja. Kenapa? Karena pertanyaan utamanya itu bukanlah pertanyaan yang pertama disampaikan. Kita mau realistis kalau seorang dosen itu atau guru menguji 10 siswa, katakan demikian, dalam sebuah ujian lisan, apakah berarti dia mesti menyiapkan 10 skenario? Tidak. Secara umum kami guru dan dosen ini, kami tidak menyiapkan skenario sesuai dengan jumlah siswanya. Saya pribadi, saya hanya punya satu pertanyaan pancingan, itu aja. Atau 2 lah, maksimal 3. Karena pertanyaan utama yang dipakai untuk mengevaluasi itu bukan pertanyaan pertama disampaikan. Pertanyaan utamanya terletak pada jawaban yang tadi diberikan oleh siswa tadi. Nah, jawaban yang kurang meyakinkan itu akan digali lebih dalam. Ketika digali lebih dalam dan tidak menguasai, maka kuranglah kira-kira demikian. Tapi ketika digali lebih dalam dan ternyata bisa menjawab, memberikan argumen, maka ini menolong guru atau dosen untuk bisa mengevaluasi pemahaman dan penguasaan materinya tadi. Jadi sekali lagi, pertanyaan awal itu yang disampaikan tadi itu bukan pertanyaan utama yang digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa atau mahasiswa, tetapi hanya untuk memancing jawaban. Kemudian perjawaban tadi itulah yang memancing pertanyaan utama dikeluarkan yang dipakai untuk mengevaluasi tadi. Bertanya kepada teman siswa yang baru keluar dari ujian lisan sebenarnya bukanlah tips yang tepat. Ya, karena memang tadi saya sampaikan kami guru dan dosen ini kami tidak memberikan skenario membuat skenario. Mungkin mungkin ada guru dan dosen yang membuat semacam undian. Jadi begitu datang masuk ambil undian, kira-kira demikian. Mungkin ada demikian. Jadi ketika orang mengatakan tips menembus ujian lisan adalah kamu mesti tanya sebanyak-banyaknya kepada mereka yang sudah keluar dari ujian lisan. Ditanyain apa saja masalahnya adalah ketika kita itu kamu tanya apa aja, kamu tanyain apa aja kita tidak bertanya, kamu tanya ini jawabmu apa. Kenapa? Karena jawaban yang disampaikan itu akan memancing pertanyaan berikutnya tadi sepertinya. Jadi mungkin hanya membantu sedikit di bagian awal ujian lisan, tetapi tidak banyak. Kenapa? Karena tadi pertanyaan itu, arah pertanyaannya akan berubah sesuai dengan jawaban yang diberikan. Dan belum tentu ketika Anda bertanya kepada teman yang baru keluar terus Anda dapat giliran 10 orang kemudian baru 10 teman baru Anda dipanggil Jadi Anda sudah tanya pada 10 orang Saya tidak yakin Anda akan ingat semua pertanyaannya, Anda akan ingat semua jawabannya. Dan ini menjadi satu fakta yang kita mesti hadapi Artinya bertanya kepada teman atau siswa yang baru keluar dari ruang ujian itu bukan tips yang tepat. Mungkin sedikit membantu tapi kembali lagi, tips yang paling penting adalah mesti belajar dong. Dalam hal ujian lisan, maka ada semacam persiapan lebih yang mesti dikerjakan oleh teman-teman guru dan dosen. Dan yang paling penting selain pertanyaan adalah rubrik yang memadai untuk proses evaluasi. Proses ujian lisan itu kita bisa tertulis itu kita bisa dengan mudah untuk membaca ulang kira-kira demikian. Sehingga kalau salah koreksi masih bisa. Tetapi proses ujian lisan itu tidak mudah untuk direview. Kan dapat direkam, ya silahkan. Tetapi saya tidak yakin dengan beban
dengan beban tugas yang cukup tinggi gitu ya. Saya tidak yakin bahwa kalau toh itu direkam gitu ya, eh, teman-teman guru dan dosen ini punya waktu untuk mendengar lagi gitu ya, untuk mereview hasil koreksinya kira-kira demikian. Jadi rubrik yang memadai itu menjadi bagian yang penting yang mesti disiapkan ketika seorang guru atau dosen itu memutuskan untuk menggunakan ujian lisan. Kemudian ujian lisan juga memerlukan stamina yang baik. Artinya perlu tubuh yang benar-benar fit gitu ya, benar-benar sehat gitu ya. Karena perlu memikirkan gitu ya, ini ketemu intensif dengan siswa, dengan mahasiswa, waktunya cukup panjang gitu ya, duduk ngobrol kira-kira demikian. Ini perlu stamina yang cukup baik. Selain itu juga memerlukan perencanaan yang mumpuni kira-kira demikian. Karena ketika proses ujian lisan ini dikerjakan gitu ya, mau dikerjakan kapan? Ketika dikerjakan bersamaan dengan waktu kuliah, itu berarti akan memakan jam kuliah, kemudian ada yang akan ujian, ada yang tidak ujian, lebih banyak yang tidak ujian. Terus mereka tidak ujian ini ngapain gitu ya? Mau buat tugas kah, kerja PR kah, atau apa? Itu juga mesti disiapkan. Sehingga mungkin gitu ya, mungkin gara-gara hal seperti ini tidak banyak teman-teman guru atau dosen yang memilih menggunakan metode ujian lisan karena proses persiapannya yang cukup panjang tadi. Tetapi sebagai sebuah variasi mungkin ini menarik untuk dikerjakan. Jadi ada dua sisi gitu ya. Dari sisi siswanya, tipsnya apa supaya bisa menembus sukses ujian lisan gitu ya. Seperti tadi dikatakan oleh ST Lauder, dia mengatakan saya tidak memimpikan sukses, tapi saya meraih, saya bekerja untuk meraihnya. Ya, belajar dengan baik, kuasai materinya. Baik sih tanya pada teman yang udah keluar dari ruang ujian tapi tidak banyak membantu gitu ya. Kemudian dari sisi guru atau dosen, ketika memilih menggunakan ujian lisan, mesti siapkan rubriknya, kemudian jaga stamina baik-baik gitu ya. Karena biasanya di awal-awal biasa semangat begitu, nanti di akhir sudah mulai kendor semangatnya karena capek. Nah, itu mesti dipertahankan dengan baik. Kemudian direncanakan apa yang akan dilakukan oleh siswa atau mahasiswa lain ketika kita ini menguji lisan siswa tertentu. Ini menjadi bagian yang mesti disiapkan dengan baik supaya prosesnya juga sama-sama seimbang, supaya prosesnya juga berjalan dengan baik dan kita bisa mengevaluasi hasil dan hasil belajar siswa atau mahasiswa yang kita ajarkan. Saya kira itu dulu hal-hal yang kita bicarakan pada topik hari ini gitu ya, terkait dengan ujian lisan. Semoga bisa bermanfaat buat siswa yang menyiapkan diri ujian lisan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman guru dan dosen untuk bisa menyiapkan ujian lisan dengan lebih baik. Kita jumpa lagi di materi yang berbeda, di tahun yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Sampai jumpa.